Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dipengampui dosen alias Chandra ME. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih atas tugas yang diberikan kepada kami, khususnya saya. Semoga dengan tugas ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah untuk kami, khususnya saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah dari kelompok 1. Dari makalah ini membahas tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang saya akan bahas dari makalah ini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tujuan dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu dari rumusan masalah yang 4 tadi. Yang pertama, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama baik di barat maupun di timur sangat kacau, lahir seorang tokoh besar sepanjang masa yang membangun kekuatan Islam di antara dua kekuasaan besar dunia di Jazirah Arab sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, tahun dimana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu kira-kira terjadi pada tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan yaitu di Mekah, di dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain sedikit pun. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya, Halimah Sa'diyah, hingga Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad yatim piatu, seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad SAW, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir, tetapi beliau miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembala ini, Nabi menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi atau nafsu dunia, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya.
Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Pada usia baru beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan usaha untuk pertama kali dalam khalifah ke Syria Syam. Dalam perjalanan ini di Busra sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita Kristen. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan Islam. Mungkin itu penjelasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rumusan masalah yang kedua adalah masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beberapa kilometer di utara Mekah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi menjelang 40 tahun, Allah telah memilih Muhammad sebagai nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama, yaitu agama Islam. Masa dakwah Nabi dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, dan secara terang-terangan atau terbuka. Dakwah secara diam-diam, Rasulullah SAW berdakwah diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Adapun orang yang mula-mula beriman adalah yang pertama, istri beliau sendiri atau Khadijah. Yang kedua, kalangan pemuda Ali ibnu Talib dan Zaid ibnu Harits. Yang ketiga, dari kalangan budak Bilal. Dan yang keempat, orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar Al-Siddiq. Kemudian dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum, sehingga orang Quraisy menentang seruan Islam. Ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam. Yang pertama, A. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang B. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang C.
para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang D. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Dan yang terakhir yang E. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Kemudian pada fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Mungkin itu penjelasan dari masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rumusan masalah yang ketiga yaitu tujuan dakwah Rasulullah SAW. Tujuan dakwah Rasulullah SAW ada 5. Yang pertama, membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Yang keempat, membentuk khalifah Islamiyah. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi guru dunia. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, membentuk kepribadian Islam. Terbentuknya pribadi-pribadi Islam yang kompeten, kredibel, terpercaya, dan berakhlak mulia merupakan pondasi awal dari tugas beliau sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia-manusia yang robbani. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Yang keempat, membentuk khalifah Islamiyah. Khalifah memiliki 2 makna, yaitu sebagai pemakmur dan sebagai penguasa di muka bumi berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, menjadi guru dunia. Islam adalah agama untuk seluruh semesta alam dalam arti seluas-luasnya. Itu penjelasan dari tujuan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin di Jabal Arafah. Nabi menyampaikan khutbah monumental di hadapan mereka yang dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. Tidak mengherankan karena dalam khutbah ini Nabi menyerukan asas persamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan, di antara hamba yang berdarah Habsyi dan dengan yang berdarah Quraisy. 2 bulan setelah kepulangannya dari ibadah haji, Nabi mengeluarkan rasa sakit di kepalanya. Pada masa-masa awal sakit, Nabi memaksakan diri untuk tetap mengimami sholat. Ketika sakitnya bertambah parah, Nabi menyuruh Abu Bakar menggantikan posisinya menjadi imam sholat. Sakit Nabi Muhammad semakin parah hingga tiba hari terakhirnya di dunia, yaitu Senin 12 Rabiul Awal atau 11 Hijriah. Sebelum mengurus jasad Nabi Muhammad SAW, terjadi perbedaan pendapat tentang pengganti Nabi. Terjadi dialog dan debat serta sanggahan antara pihak Muhajirin dan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Namun akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini terjadi sehingga masuk waktu malam pada hari Senin. Orang-orang sibuk mempersiapkan untuk mengurus jasad Nabi hingga akhir malam mendekati subuh atau malam Selasa. Sementara jasad Nabi yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki keluarga Nabi.
Mungkin itu penjelasan dari wafatnya Nabi Muhammad SAW dan akhir dari pembahasan 4 rumusan makalah dari riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan dari peristiwa atau riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yaitu pada 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama, yaitu Islam. Masa dakwah Rasulullah terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, dengan menonjolkan aspek-aspek keteladanan beliau. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase Mekah terbagi menjadi 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam. Di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Nabilah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern Islam maupun non-Islam. Berikut kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.